Boleh geser ke tengah. Ini enak bersandar. Oh, Oke. kayak kelewatan kan ya. Cabenya maksudnya. Guys, Jokesnya bapak-bapak. gombalin gue. Kalau aku ya dari kecil aku bisa lihat, bisa merasakan memang. Kalau aku sama ngerasain juga ada kalau misalkan kayak ruangan ini ya berasa ada gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang menakutkan biasanya juga bisa ngelihat tapi nggak yang interaksi. Jadi kayak lebih kabur aja deh gitu. Kalau aku sering, karena kan aku memang dari Jawa ya, dari Kudus, dan di Kudus kan perdesaan ya, otomatis mistisnya masih banyak. Kalau aku hantu pernah ketemu ya pocong, kuntilanak, gondoruo, sama paling orang-orang yang kecelakaan kayak gitu itu mukanya rusak, itu udah beberapa kali sih. Kalau aku pernah beberapa kali lihat pocong sih, kayak di lokasi syuting doang sih. Kalau misalkan lagi jalan pulang ada gitu, tapi nggak yang macem-macem. Gue cuma kayak pocong aja udah tos sama kuntilanak kali ya, pernah ngeliat udah gitu doang. Tentang keluargaku, tentang siapa diriku. Keren. Terus banyak jump scare-nya, walaupun aku belum nonton full sih. Terus yang ketiga bagus pastinya. Kalau aku Family, Dolby Atmos, dan serem. Orang sini itu masih percaya sama hal-hal mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah gak aman lagi. Jadi gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Ya pasti punya konsep masing-masing sih. Cuman kalau ke anak kunti itu lebih ada dramanya. Kayak drama horornya kan memang namanya juga ada horor kan. Terus kayak drama percintaannya. Terus kayak keluarga juga. Karena kan di situ kan anak kunti. Jadi ada istilah berarti kuntilanak punya anak atau mungkin anak kunti. Jadi pencarian lah dari seorang anaknya atau mungkin dari seorang ibunya juga yang sudah menjadi kuntilanak gitu kan. Terus ada masalah-masalah lain lah dengan bumbu-bumbu keributan dari warga sekitar. Pasti salah satunya dari Linda gitu. Kalau aku nambahin, karena kan kalau dari judulnya namanya juga anak kunti ya. Biasa kuntilanak itu kan urban legend, dia hantu yang legend banget dari Pontianak. Dulu itu selalu ada film kuntilanak 1, 2, dan 3. Nah, kenapa ini anak kunti itu ada sesuatu yang beda? Karena ini fokusnya ke anaknya. Akankah kuntilanak itu bisa punya anak atau apa? Jadi ini menceritakan flashback bahwa ternyata kuntilanak itu punya anak nggak sih? Anaknya ada berapa? Nah, untuk jelasnya nanti mending nonton langsung. Nggak hanya cerita tentang anak kunti atau kuntilanak, di sini juga ada konflik, ada kasih sayang orang tua ke anak, dan juga ada drama percintaan, cinta segitiga juga ada di sini. Jadi nanti ditonton aja. Kalau aku kan emang di info Linda ini sebagai biduan kampung di situ kan. Akamsi di situ yang memang sedikit bisa dibilang antagonis ya, tapi antagonisnya bukan kayak lebih kesel sama pendatang baru atau anak baru yang dimana itu Sarah yang diperanin Giselma Firmansyah itu. Jadi aku lebih kesel ke situ karena mungkin aku suka sama Majid di situ. Majid itu Amun Sungkar, dan untuk perannya Linda kebetulan juga aku nggak yang terlalu sulit kalau untuk karakter ya. Terkait kesulitan mungkin lebih ke bahasa aja sih tantangannya, karena kan memang bahasa Jawa ya, jadi ada sedikit pelatihan gitulah dengan coachnya dari beberapa dialog gitu sih. Nah, untuk Wati itu dia punya karakter karena di sini dia masa hidup juga ada ceritanya dan masa mati juga dia ada ceritanya. Karakter Wati itu adalah bunga desa yang diperebutkan banyak cowok
terus dia juga menyayangi anaknya sampai dia mati juga masih tetap mencari anaknya, dan ada dendam, ada kesedihan. Nah, itulah karakter yang kadang-kadang campur aduk yang harus di switch. Karena kan kita kalau ngejalanin syuting itu kan nggak bisa berurutan, kadang-kadang jumping kan. Nah, kesulitannya biasanya Mas Bambang itu kayak gini, habis ini kamu mesti nangis ya. Sedangkan suasananya tidak mendukung. Misalnya nanti ada scene yang pembakaran rumah. Pembakaran rumah itu aku mesti nangis, mesti melahirkan, mesti dibakar, dan semuanya nggak ada stuntman-nya. Mulai dari diseling. Nah, kesusahannya itu sebenarnya selain dibakar adalah diseling. Seling itu kan sakit banget ya. Apalagi hampir setiap adegan diseling. Jadi sampai kaki semua biru, terus mohon maaf pahanya juga biru semua karena diseling itu sih. Karena aku pengen dalamin karakter. Karena kalau misalnya nanti digantiin orang, aku nggak tahu nih scene terakhirnya itu dia ngapain. Karena kan di situ kan memang harus terbang. Dan kebetulan syutingnya itu malam. Mulai syuting itu di antara jam 12 sampai jam 7 pagi itu scene-scene. Dan bentukannya itu pakai wignya kan panjang sampai setanah gitu. Nah, itu tantangan sangat merepotkan saat diseling. Kadang-kadang kejambak gitu kan, karena kita terbang. Ya, kalau ditanya kenapa sih nggak mau stuntman? Karena aku pengen masuk ke situ aja. Aku udah mau musuh aku. Enggak sih, karena pada dasarnya gue biduan. Karena dasarnya kan emang udah nyanyi kan, basicnya kan aku memang penyanyi. Jadi pas ada penawaran dari Mas Bambang waktu itu, mau nggak gitu jadi biduan. Jadi ya menurutku kayak untuk karakter Linda sendiri sebenarnya nggak susah, karena kan memang setengah dari karakter Linda ya memang aku gitu. Cuman yang membedakan yang tadi aku bilang kayak lebih ke bahasa sama lebih ke penampilan lah, itu aja. Antagonis sih. enggak dong aslinya? Antagonis enggak sih, tapi memang kebanyakan sih kenapa ya perannya selalu antagonis gitu ya. Ya udahlah, namanya kerjaan kita profesional. Yang pasti aja, aslinya nggak antagonis. enggak baik. antagonis, cuman peran doang lah itu mah gitu. Ada, aku kan ada adegan sama Kukuh, Mas Kukuh itu teater Jogja. Dia kan harus diseling ya. Setiap kali mau diangkat gini, ada sakit. Jadi dia 10 kali diseling, dinaikin, 10 kali juga bilang sakit. Mohon maaf kalau diseling itu kalau cewek masih ketolong ya kan. Kalau laki-laki itu kan tahu sendiri kan dia. Nah, itu dia kesakitan. Jadi satu lokasi itu ketawa hanya karena si Mas Kukuh itu. Kalau aku lebih ke adegan sih, waktu itu kan ada adegan sama Abun tuh di puskesmas apa rumah sakit gitu ya ceritanya. Terus kayak, nggak apa-apa kan Bun, digodain tante-tante, jadi kayak gitu. Jadi lebih kayak, kan aku beda sama Abun tuh 7 tahun, 8 tahun ya kan, dia 20 berapa, aku 30 gitu. Kayak, ya udahlah gue sebatas kayak, ya adik-adik aja lah anggap kan. Karena kan emang di Selma, ada Wafi, Kasmi di bawah aku. Lebih ke situ sih, karena aku lebih ke, bukan risih ya, mungkin karena terpaut umur aja. Cuman ya balik lagi lah, profesionalitasnya aja deh gitu. Karena kita shiftnya beda ya, mungkin kalau Linda ini biasa pulang paling malam jam 10 ya, Jam 10, paling. jam 11. Nah, kuntilanaknya baru di make up. Baru di calling, jadi kita nggak pernah ketemu gitu. Paling aku godain kru-kru yang lain kalau udah itu, nanti tiba-tiba aku di belakangnya pada kaget. Ya itu kalau misalnya jenuh di lokasi syuting aja, goda-godain. Tapi keren banget sih. Maksud aku kayak seorang Anita Gunawan tuh dapat peran gitu ya. Yang aku juga belum tentu bisa, dan make up-nya tuh yang beneran start dari malam gitu. Aku kan bisa ngelihat gitu dari atas, ya Allah dia baru make up loh, kita udah mau 2 cabut jam gitu make upnya, kan. 2 jam make upnya, pakai soft line-nya tuh 1 bola mata yang putih banget. Ya Itu sakit kan? banget, iya. Terus belum ngeblur gitu kan, terus apalagi belum ketawa gitu. Aku sempat nyoba sama Gisel, sama kita, lo bisa nggak ketawa kayak gini? Enggak, ya udah kita juga nggak bisa gitu. Tapi hebat gitu, tantangan banget tuh. Kalau ini tantangannya lebih banyak gitu kan. Kalau Linda ya biduan lah ya, like me. Jadi selama syuting itu Mas Bambang nggak membiarkan aku untuk ketawa.
Karena sebenarnya sosok, nah yang membedakan dengan kuntilanak film-film sebelumnya, kuntilanak di film sebelumnya kan selalu melengking, ketawa. Kalau di sini tuh kuntilanaknya memang punya karakter. Jadi karena dia mencari anaknya, terus dia ada dendam tersendiri. Jadi yang ditonjolkan itu bukan ketawanya yang kayak film kuntilanak selain ini ya, kayak nakut-nakutin. Jadi anak Kunti itu nanti semua karakter itu ditonjolin. Jadi kalau nanti kalau nonton film anak Kunti ini ketawanya itu paling lirih aja. Sebenarnya kuntilanak tuh nggak ketawa loh kalau yang asli. Ada yang suaranya kayak suara rusa, ada yang Kayak ayam gitu. Kalau pocong nih suaranya nih, nyek, ayo. Karena aku lihat sendiri dan pocong itu nggak ada yang mukanya warna putih. Yang aku lihat tuh mukanya hitam. Bolong-bolong. Yang bener itu gitu, hitam. Dan dia cuma diem aja. Nggak ada tuh, kalau film pocong kadang-kadang kan lompat gitu kan. Itu kayaknya ditambah kayak film Cina yang vampir itu kali ya. Sebenarnya pocong nggak gitu. Loncat ya? Nggak loncat dia. Terus gimana? Diem aja, aku ketemu pocong itu di depan aku begini, dia diem aja. Habis itu dia langsung kabur. Oh, set gitu? Iya. Berarti kan loncat artinya? Terbang. Oh, terbang, oke. Set, hilang. Hantu memang diem sih, tapi kan pakai ekspresi. Jangan salah, kan ada mikro-mikro ekspresi di situ. Apalagi di anak Kunti ini, Wati itu sempat masih hidup. Ada proses melahirkan, hamil, dia punya keluarga, punya suami, terus dia ada interaksi sama warga di situ juga, meskipun memang akhirnya dia mati, tapi pas dia mati juga kan emosinya itu berubah-berubah antara dia ketemu sama anaknya, dia ketemu sama musuhnya, dan dia ketemu sama orang yang merawat anaknya. Itu kan semuanya pakai ekspresi. Sebuah acting itu nggak harus dengan perkataan kan sebenarnya, nangis juga nggak harus dengan mengeluarkan air mata, tapi kan ekspresinya aja. Itu aja sih kalau dari aku sih. Ya sebenarnya sih semua peran tuh penting ya, apalagi kan kayak peran hantu juga prosesnya juga sebenarnya panjang juga gitu. Walaupun memang bisa dikatakan kayak minim dialog, tapi dari karakternya kan kuat gitu ya. Apalagi di film Anak Kunti ini kan sosok Wati ini memang ada ceritanya dulu, baru dia jadi hantu. Nah artinya kalau misalkan kayak lebih pandangan karena minim dialog, enggak juga sih. Semua orang punya porsi masing-masing daripada masing-masing karakter juga. Jadi semuanya pemeran atau pemain di Anak Kunti ini semua punya porsi masing-masing. Jadi tadi yang aku bilang, Nita Gunawan jadi kuntilanak tuh gue keren. Karena apa? Karena dari prosesnya aja tuh make upnya tuh lama banget loh. Kan gue belum tentu mau diseling dan gue belum tentu bisa ketawa nyelangking begitu, belum tentu gitu. Tapi kalau dapat peran antagonis seatas-atasgonisnya banget, gue ayo gitu kan. Jadi beda-beda orang gitu dan masing-masing karakter punya porsi, udah gitu aja sih. Jadi menurut aku semua pemeran di Anak Kunti ini ya keren karena punya karakter masing-masing gitu. Iya, kalau aku karena di situ kan ada hubungan kasih sayang anak ke orang tua atau ibu ke anak. Jadi yang bisa dipetik itu bahwa kasih sayang seorang ibu itu nggak akan pernah putus meskipun dia udah mati atau beda alam. Dia tetap akan mencari anaknya, mencintai anaknya, bahkan anaknya yang mau dijahatin dia lindungin. Menurut aku kasih sayang seorang orang tua itu sepanjang masa sih, bener nggak Teh? Teteh kan punya anak ya, gitu. Terus di sini juga ini ada CGI-nya itu beda, jadi beauty horror. Jadi horornya itu udah beauty sama Dolby Atmos sih. Terus serem banget, jadi kalian harus nonton. Film Anak Kunti ini pesannya tuh ya tadi lah, ini kan lebih ke cerita seorang anak yang mencari jati dirinya sendiri dulu. Kenapa dia bisa tiba-tiba hidup sendiri, terus dia mencari ibunya yang mungkin sudah meninggal dan menjadi ibunya ini dengan kondisi ya kuntilanak ini. Jadi memang tidak hanya cerita di drama keluarganya, tapi ya kita dapat juga ada drama percintaan yang tadi dibilang antara Linda, Sarah dan Majid tadi. Terus satunya lagi ya konflik-konflik yang dimana ya rusuh ya kebakaran itulah ya, yang Iwake itu yang menurut aku serem sih. Lihat di trailernya itu yang bergorok-gorokan tuh, itu kan aku nggak ngelihat ya proses syutingnya seperti apa. Cuman pas lihat trailernya keren juga nih gitu kan.
serem gitu. Apa yang terjadi di masa lalu? Kuwi kudu diusir saka kampunge awake dhewe. Harapannya ya udah pasti yang baik lah ya, bisa lebih memperhatikan lagi mungkin daripada kesehatan dulu kali ya, kesehatan dulu daripada pemain sama kru itu kan harus diperhatiin juga. Terus mungkin dari segi pekerjaannya kayak callingan mungkin lebih diperhatiin, kita bisa tahu jam waktu kerja kita sampai jam berapa itu harus lebih tahu lagi dan detail lagi, karena mungkin kalau sekarang ya masih banyak ya beberapa yang kayak ngejalanin syuting tuh sampai pagi hari, tadi dibilang sampai jam 7 pagi itu kan sebenarnya kayak udah udah nggak sehat ya, kita harus istirahat. Sekarang nggak istirahat, jadi lebih diperhatiin juga dari segi callingan, kesehatan daripada pemain dan krunya juga, dan mungkin dari cara sekarang film Indonesia udah bagus-bagus sih, dari editing, dari mastering, semuanya udah keren-keren, beda dengan film horor zaman dulu kali ya. Mungkin karena aku juga sekarang ada terlibat dalam produksi film ini. Menurutku film Indonesia semakin maju sih, harapannya semakin bagus aja, dan memang lebih diperhatiin aja dari hal-hal kecil, dimulai dari hal kecil tadi aku sampaikan sih, itu aja. Kalau dari aku, perfilman Indonesia itu harus maju, apalagi horor ya, karena memang Indonesia itu penghasil film horor terbagus di Asia Tenggara. Kayak negara tetangga aja nunggu film horor dari Indonesia. Karena Indonesia itu, contohnya Kuntilanak, itu memang dari Indonesia, dari Pontianak. Jadi untuk perfilman horor Indonesia semangat, pokoknya kalian untuk yang produksi film horor harus tetap produksi, karena jujur aku pecinta horor juga, karena aku menikmatin banget nonton film horor. Bukan berarti nggak nikmatin film drama dan lain sebagainya, tapi karena aku sekarang berperan di film Anak Kunti horor, tetap maju, dan semoga pemerintah juga mengapresiasi perfilman Indonesia itu sih. Apa sebaiknya aku balik ke Pondok Ayu? Usir dia! Garis takdirku sebagai anak Kunti tidak bisa dirubah. Hai Sobat Cigen, jangan lupa nonton Anak Kunti pada tanggal 20 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Aduh, kayak kamu tau gitu.